Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart Listeners, sudah sampai di sesi yang ketiga. Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Bahagia itu tidak terburu-buru. Kalau Anda sendiri, Smart Listeners, gimana sih caranya untuk bisa stay present begitu ya, tetap hidup di masa itu, di waktu itu, dan tidak terburu-buru dalam menjalankan aktivitas Anda. Mungkin Anda ada tipsnya begitu ya, atau Anda ada kisah atau cerita yang ingin dibagikan? Boleh 0812 11 12 959. Dan kita masih membahas topik ini bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, gimana ya caranya kita bisa mengukur dan juga mungkin mengevaluasi begitu tindakan yang kita lakukan sehari-hari agar tidak terjebak ke dalamnya itu, berlindung di dalam tameng terburu-buru itu? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Tasha, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi cepat itu adalah sesuatu yang terukur gitu. Buru-buru itu tidak terukur. Iya kan, yang namanya cepat kan, kecepatan itu kan semuanya terukur kan. Oke, ini berapa lama nih kita sampai ke kantor nih. Ini berapa lama nih sampai ke tempat klien nih. Ya, semuanya kan terukur. Kemungkinannya ada hal-hal yang tidak terprediksi di jalan nih, kira-kira kita kasih waktu berapa lama ya. Misalnya tahu-tahu ada kemacetan, tahu-tahu ada banjir, tahu-tahu ada galian, ya ada lobang gitu ya. Itu kita sudah sediakan juga waktunya. Jadi semuanya terukur sebetulnya yang namanya cepat itu gitu. Cepat itu nomor satu terukur. Nomor dua yang namanya cepat itu juga terencana. Jadi kunci yang paling penting itu adalah perencanaan sih sebetulnya. Kenapa perencanaan itu segitu pentingnya? Karena memang hidup manusia itu terjadi dua kali. Pertama adalah secara mental, kedua adalah secara fisik. Jadi kreasi yang namanya di dunia ini, segala sesuatu di dunia ini diciptakan itu dua kali. Segala sesuatu, apapun yang kita lakukan, coba kita lihat deh. Apapun yang kita lakukan di dunia ini diciptakan dua kali. Pertama adalah secara mental, kedua adalah secara fisik. Tasha mau siaran pagi ini Smart Happiness. Nah, ini udah secara fisik nih, tapi kan kemarin secara mental kan mulai nanya kan kalau hari Kamis kan topiknya apa ya besok ya. Itu kan udah mulai mempersiapkan secara mental itu. Topiknya apa ya? Terus udah tahu topiknya, berarti nanti kira-kira ini arah pembicaraannya kemana nih? Kira-kira saya bisa mengembangkan topik ini ke arah mana nih yang menarik? Oh, saya perlu baca buku dulu kalau begitu. Ini mungkin ada artikel menarik di buku ini, atau mungkin saya perlu googling dulu nih, ada sesuatu yang bisa saya dapatkan nih, hal-hal yang terbaru misalnya. Itu kan bagian dari kreasi mental kita gitu. Nah, orang yang tidak melakukan kreasi mental pada akhirnya terburu-buru. Orang yang terburu-buru itu tidak melakukan kreasi mental yang benar gitu. Kalau dia melakukan kreasi mental yang benar, dia pasti akan cepat. Jadi beda orang yang cepat dan buru-buru itu adalah pada kreasi mentalnya. Ya, orang yang buru-buru itu dia nggak berkreasi mental gitu. Jadi begitu dia bangun, santai-santai, kemudian waktu tinggal sedikit, wah waktu yang sedikit itu dia kejar dan berharap ada keajaiban di situ. Artinya dia tidak well prepared gitu. Orang yang cepat itu dia punya kreasi mental, dia udah membayangkan 1,5 jam dari rumah ke kantor. Itu kalau lancar. Kalau nggak lancar kemungkinannya berapa? Oke, saya kasih waktu deh 15 menit untuk hal-hal yang lain gitu. Sehingga ketika dia ada di jalan, pikirannya tetap di jalan. Orang yang terburu-buru itu selalu pikirannya selalu ada di masa depan. Jadi dia tidak connect gitu. Badan dan pikiran tuh tidak connect. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia kalau badan dan pikiran kita tidak connect? Badannya ada di masa kini, pikirannya udah lompat ke masa depan. Dia tidak bisa menikmati apa yang dia lihat gitu. Dia tidak bisa memperhatikan sesuatu, dia hanya melihat gitu. Bahkan mungkin kalau saya juga sering gitu kalau lagi terburu-buru ya, makanan di meja itu saya nggak lihat gitu. Saya nggak lihat ada apa aja sih sebetulnya di meja makan itu. Saya cuman oke, yang bisa dimakan langsung saya makan dan langsung pergi gitu. Ya, kita juga melakukan berpisah dengan pasangan, dengan anak-anak gitu ya pada pagi hari itu juga tidak dengan kualitas yang terbaik gitu. Kan kita nggak pernah tahu kalau kita berpisah dengan pasangan, dengan istri atau dengan suami atau dengan anak-anak, taunya itu merupakan pertemuan terakhir.
Kan kita nggak pernah tahu. Mhm. Tapi karena terburu-buru, jangankan memeluk atau mencium gitu ya. Cuma pergi dulu ya, buru-buru udah. Sorry ya buru-buru ya gitu. Nggak berkualitas itu. Ya. Interaksinya tidak berkualitas. Perpisahannya tidak berkualitas. Kata-kata yang diucapkan juga tidak menciptakan kualitas hidup gitu, tetapi menciptakan keresahan semuanya gitu. Mhm. Gitu ya. Saya ingat istri saya suka suka bilang hati-hati, hati-hati gitu. Jadi eh, awas hati-hati tuh nanti jatuh gitu ya. Itu karena terburu-buru. Jadi semuanya tuh jadi pagi itu kalau kita buru-buru ya, kita menciptakan hari yang buruk sebetulnya bagi kita. Karena kita memulai hari kita itu dengan ketergesa-gesaan, dengan kegelisahan, dengan kekhawatiran, dengan kecemasan gitu ketika kita buru-buru gitu. Dan itu nanti akan terasa nanti sampai kantor juga semuanya jadi kayak gerasa gerusu semuanya gitu. Mhm. Sampai siang, sampai sore begitu lagi nanti gitu. Nah, coba kalau kita mulai pagi itu dengan preparation. Jadi kreasi mentalnya itu malam-malam, Tasya. Nggak bisa kreasi mental pagi-pagi itu nggak bisa. Mhm. Kreasi mental itu harus dilakukan malam sebelum tidur, oke? Ini sebuah pilihan ya, tapi kalau Anda ingin hidup yang biasa-biasa aja ya silakan terburu-buru. Tapi kalau ingin hidup yang berkualitas sebelum tidur itu oke, kreasi mental dulu. Oke, besok pagi mau ketemu sama siapa? Ada acara meeting di mana? Oke, butuh waktu berapa lama dari rumah? Cari kalau kalau perlu pakai Google Map ini berapa lama nih kira-kira nih gitu ya. Terus apa aja yang harus kita siapkan? Udah ditaruh semua. Saya udah siapkan setiap malam ya. Harus pakai baju apa? Ini loh baju saya besok. Ini loh celananya. Ini loh sepatunya gitu ya. Ini loh catatan yang mau dibawa. Ini loh buku yang mau dikasih ke klien. Udah gitu ya. Kemudian saya kasih spare waktu. Misalnya oke, berarti saya mau ketemu klien jam 9. Saya akan berangkat setengah 8. Itu pas. Mhm. Tapi kalau mau yang lebih berkualitas, bisa narik napas, bisa agak santai dikit, dengerin musik, kasih tambahin waktu 10 menit aja. Gak usah banyak-banyak gitu. Jadi coba mulai hari ini kita lakukan hidup kita itu lebih awal 10 menit dari hari-hari sebelumnya. Kalau hari biasa bangun jam setengah 5, mulai hari ini bangun setengah 5 kurang 10. Kalau hari biasa berangkat ke kantor jam setengah 6, hari ini coba setengah 6 kurang 10. Ternyata 10 menit itu aja, kayaknya kan sebentar ya, Ya. cuma 10 menit ya. Tapi itu memberikan kelegaan, memberikan kenikmatan, memberikan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan gitu. Karena kita bisa narik napas gitu. Karena hakikat manusia itu kan sebetulnya manusia itu kan human being. Mhm. Mhm. Human being itu apa sih? Being itu ya bisa mengada gitu. Mengada itu menikmati keberadaan kita pada hari ini, pada saat ini karena keberadaan itu adalah kenikmatan terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita. Keberadaan kita itu, masa kini itu adalah hadiah terbesar, terindah yang diberikan Tuhan kepada kita. Itulah rezeki kita. Kalau masa lalu itu udah bukan rezeki kita. Udah Mhm. berlalu, pengalaman seindah apapun itu sudah bukan rezekimu, itu udah selesai. Masa depan kita juga nggak tahu itu rezeki kita apa enggak. Kita punya uang 1 miliar di tabungan gitu ya. Apakah itu rezeki kita atau enggak? Belum belum tahu kan? Tahu-tahu kita meninggal, uangnya masih ada 1 miliar, berarti bukan rezeki kita, mungkin adalah rezeki anak-anak kita, kan begitu. Mhm. Mhm. Nah, yang namanya rezeki kita adalah apa? Yang bisa kita makan hari ini. Yang udah masuk nih ke mulut kita, nah itu. Udah masuk ke pencernaan kita. Nah, itulah rezeki kita hari ini. Uang yang kita miliki belum tentu menjadi rezeki kita. Mungkin rezekinya orang lain itu. Jadi, yang paling indah di dunia ini, rezeki kita itu adalah masa kini. Maka nikmatilah masa kini. Cara menikmatinya gimana? Badan dan pikiran harus menyatu. Body, mind, and soul. Nah, orang yang terburu-buru, badan dan pikirannya udah berpisah. Gimana dia mau menikmati? Pikiran selalu ada di masa depan. Masa kini menjadi tidak penting gitu. Karena yang paling penting bagi orang yang terburu-buru adalah masa depan, bukan masa kini. Bagi orang yang cepat, yang penting masa kini. Mhm. Dia cepat. Cepat itu fokus. Cepat itu terukur. Cepat itu terencana. Cepat itu adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Itu cepat. Gitu. Nah, kunci untuk mencapai kebahagiaan itu lambat. Mhm. Nah, beda lagi nanti ya. Jadi, kalau Anda mau sukses, Anda harus cepat. Kalau Anda mau bahagia, Anda harus melambatkan diri. Makanya tadi saya bilang, tambahin waktu 10 menit, itu cara untuk bahagia. Kalau cara untuk cepat, ya udah.
Waktu dari rumah ke kantor berapa? 1,5 jam. Oke, lakukan. Berangkat 5:30 sampai kantor jam 7. Kalau mau bahagia, bahagia itu melambat. Bahagia itu kata kuncinya lambat. Jadi, kasih waktu untuk bernafas. Kasih waktu untuk menjadi human being. 10 menit aja. Nah, itu kalau mau bahagia. Nah, ada lagi pilihan lain. Kalau mau stres, that's your choice. Kalau mau stres ya, buru-buru. Apakah itu bisa dilakukan? Bisa. Dan kadang-kadang juga berhasil gitu. Hmm. Kadang-kadang berhasil itu. Wah, waktunya nggak cukup. Wah, saya berdoa minta keajaiban apa. Kadang-kadang berhasil. Nah, ketika berhasil itu malah menjadikan kita jadi addicted gitu. Mhm. Jadi kecanduan gitu. Akhirnya besok begitu lagi, begitu lagi. Saya pernah terjebak dalam siklus ketergesa-gesaan gitu. Karena selalu berhasil, selalu on time, pas gitu. Pas jam, mau ketemu orang jam 8, pas jam 8. Tapi wow, udah lari-lari dan sebagainya gitu. Ya, di mobil begitu macet pun rasanya langsung keringat dingin keluar dan Hmm. berdoa terus gitu. Gitu ya, supaya nyampe. Ternyata nyampe gitu ya. Ternyata nyampe seperti yang diharapkan. Wah, besoknya jadi ketagihan. Besok begitu lagi waktunya dipepet gitu, pepet begitu. Akhirnya hidupnya jadi tergesa-gesa, nggak bahagia. Hormonnya banyak hormon kortisol tuh yang Ya. dilepaskan oleh otak kita tuh, hormon stres gitu. Nah itu, Tasya. Jadi ada 3 pilihan ya sekali lagi ya. Kalau mau sukses, cepat. Kalau mau bahagia, lambat. Kalau mau stres, buru-buru. Buru-buru. That's your choice. Oke, ketika buru-buru juga kita jadi missing the moment ya Pak Arfan ya. Kalau saya pernah merasakan, saya lupa gitu. Oh, pernah ya seperti itu ya? Gitu. Nah, Kayak tiba-tiba udah begitu aja kan, udah berlalu aja tiba-tiba. Karena mungkin ya buru-buru, jadi nggak fokus pikirannya di situ. iya, jadi ketika orang ngomong tuh kita nggak mikirin omongan itu. Gitu. Hmm. Kenapa kita lupa? Karena kita nggak mikirin. Kenapa kita lupa? Karena kita tidak sempat memasukkan momen yang ada di sekitar kita itu ke dalam pikiran kita. Ya jelas saja lupa, oh, nggak sempat dimasukin dalam pikiran. Kenapa nggak sempat dimasukin dalam pikiran? Karena pikiran kita lagi mikirin apa yang akan terjadi, Ya. bukan apa yang sedang terjadi. Mhm, mhm, mhm. Itu Tasya. Oke, baik Pak Arfan, ini menurut saya seperti habit ya, karena kita tadi Pak Arfan juga bilang bahwa kita tuh bisa memilih nih mau seperti apa. Tapi untuk mengajarkan kepada mungkin karyawan di kantor atau mungkin anak kita, ini kan jadi sebuah hal yang harus dibiasakan begitu kan untuk bisa punya waktu luang. Karena kalau kita lihat di Indonesia sendiri, Pak Arfan, kayaknya emang budayanya ngaret begitu kan ya. Jadinya karena ngaret jadi tergesa-gesa gitu kan. Jadi terlambat, terus terlambat. Nah, ini gimana juga biar kita bisa membentengi hal itu dengan ada budaya seperti itu. Kayak ada beberapa kali saya baca curhatan dari seseorang begitu, dia bilang bahwa saya nggak mau jadi orang yang on time atau jadi orang yang hadir sebelum waktunya begitu kan. Karena ending-endingnya juga akan ngaretnya bisa sejam, bisa 2 jam, dan itu kan wasting time, dan untuk menunggu itu kan bukan hal yang mudah untuk beberapa orang. Nah, ini gimana solusinya? Mungkin Pak Arfan izin dijawab di sesi selanjutnya, dan juga untuk pertanyaan Anda nanti akan dibahas di sesi yang terakhir. Jadi masih ada waktu, silakan bergabung di 0812 11 12 959. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Satu sesi terakhir Smart Listeners, masih dalam program Smart Happiness. Bahagia itu tidak terburu-buru. Tapi selain topik ini, tentu Anda mau belajar lebih lanjut lagi begitu ya, tentang bagaimana konsep happiness ini bisa diterapkan di dalam kehidupan Anda dan juga mungkin di dalam pekerjaan Anda. Nah, kita tanyakan ya kepada Pak Arfan ya, bagaimana sih Pak Arfan caranya begitu ya untuk kita bisa dapatkan mungkin insight-insight lainnya dari seorang Arfan Pradiansyah. Silakan. Terima kasih banyak Tasya. Saya lagi banyak dipanggil ke berbagai perusahaan nih, Tasya sekarang ini ya, setelah Lebaran ini ya, BUMN, private companies, juga multinational ya, juga lembaga-lembaga negara ya. Jadi yang lagi dibutuhkan orang tuh sekarang ini tuh 3 sebenarnya tuh ya, yang saya lihat ya. Yang pertama tuh happiness at work. Gimana caranya bisa bahagia di tempat kerja, apalagi untuk teman-teman Gen Z, di mana kebahagiaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali gitu ya. Yang kedua yang lagi banyak dicari orang juga adalah mengenai mental health. Nah ini ya, mental health ya. Kalau bagi generasi X
itu physical health, kesehatan fisik itu lebih penting dari kesehatan mental. Kalau bagi generasi milenial, kesehatan fisik dan mental itu sama pentingnya. Tapi yang menarik, bagi Gen Z, kesehatan mental itu jauh lebih penting daripada kesehatan fisik. Gitu. Jadi ya tahu sendiri ya, dikit-dikit teman-teman kan sering merasa galau, baper, harus healing dulu sekian hari gitu. Jadi memang banyak sekali saya diminta untuk memberikan pencerahan program-program mengenai mental health gitu. Ya satu lagi adalah mengenai growth mindset. Nah, bagaimana kita bisa menumbuhkan mentalitas bisa gitu. Jadi nggak boleh mikir nggak bisa aja nggak boleh gitu ya menghadapi tantangan ini. Dan orang yang selalu punya growth mindset itu bukan hanya sukses tapi juga bahagia gitu. Nah, hal itu tuh kita berikan bukan dalam bentuk ini, bukan dalam bentuk ceramah-ceramah gitu Tasya ya, tapi dalam bentuk ngobrol, diskusi, exercise gitu. Jadi saya diundang ke perusahaan itu tuh bukan untuk jadi ustadz atau pendeta atau pastor gitu ya yang berkhotbah di masjid atau di gereja, bukan gitu. Kita ngobrol gitu. Jadi akan sangat menarik sekali gitu ya. Jadi silakan teman-teman semua yang ingin ngobrol dengan saya dan ajak semua teman-teman di satu perusahaan Anda gitu. Anda boleh menghubungi ILM di 0812 12345 949. 0812 12345 949. Pasti akan memberikan sebuah mindset baru gitu dan sebuah semangat baru yang nggak bisa saya ceritakan gitu. Ya, teman-teman Oke, semua. yes, silahkan smart listeners. Bisa langsung dihubungi ya, tapi jika Anda terlewat mungkin mencatat nomornya, tapi gampang banget ya, harusnya bisa. Nomor cantik itu. Nomor cantik ya. Anda bisa hubungi ke Radio Smart FM, nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Oke Pak Arfan, sebelum jawab pertanyaan Smart Listeners itu lebih penting ya. Ini jadi saya bacakan begitu ya. Pak Alexander dari Pontianak menyimak, katanya kalau saya sekarang belum terburu-buru untuk menikah sesuai dengan lagu tadi katanya. Saya tidak terburu-buru karena takutnya nanti tidak membahagiakan kehidupan rumah tangga. Kalau kita buru-buru, maka kita suatu saat akan hidup kita sia-sia tanpa menyiapkan sesuatu modal untuk hidup dengan pasangan kita. Kemudian selamat pagi Pak Karmoses yang bergabung bersama dengan kami. Pagi Pak Arfan katanya. Kalau terburu-buru dikaitkan dengan pikiran ke depan, bukannya setiap orang perlu memikirkan masa depan supaya ada perencanaan dengan baik katanya. Terima kasih. Kemudian satu lagi ya Pak Arfan ya, dari satu kata di YouTube channel kami. Izin bertanya Pak Arfan, bagaimana cara menikmati masa kini dengan bentuk kehidupan yang tidak ideal diri dari itu selalu cemas, ingin terlepas dari hal itu, dan akibatnya tidak bisa hidup di masa kini. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih teman-teman semua sudah bertanya ya. Menikmati masa kini ya buka mata, buka telinga, buka hati. Lihat tuh apa yang ada di sekitar Anda itu. Itulah rezekimu. Yang sudah berlalu itu bukan rezekimu lagi. Yang sudah berlalu. Masa lalu itu bukan rezekimu. Masa depan kamu belum tahu. Kamu punya uang banyak di bank, tahu-tahu kamu sudah keburu berpulang ke rahmatullah, uang itu nggak kamu pakai. Itu belum tentu rezekimu. Rezekimu itu adalah yang bisa kamu nikmati hari ini. Maka buka mata sekarang, buka mata, buka telinga, buka hati, tengok kanan, tengok kiri, lihat apa yang ada di sekitarmu. Itu syukuri. Itu kalau mau menikmati masa kini. Selain itu pasti akan menghasilkan keresahan, kecemasan, kesedihan, nah itu ya. Nah itu rumusnya itu. Yang namanya, makanya kan kita selalu bilang itu bukan sembarangan tuh kalau saya di akhir acara kita selalu ngomong apa? If you wanna be happy now. Now, iya. Kan if you wanna be happy tomorrow. Nggak ada kan? If you wanna be happy now. Nah, itu. Gitu ya. Jadi itu kalimat itu juga sebenarnya tuh nggak sengaja juga tuh saya terlontar di mulut saya itu waktu itu saya ingat istri saya tuh ngomong. Jadi saya tuh pernah punya pembantu ya, asisten rumah tangga gitu yang pada satu hari dia kabur gitu. Dan kaburnya tuh lompat pagar gitu, ya. Dua orang lagi, dua-duanya kabur lompat pagar, kan kacau tuh ya. Kemudian istri saya bilang, wah kalau kayak gini nih caranya aku nggak bahagia nih gitu. Nah pada saat itu saya lagi, itu di tahun 2009, di mana saya sedang menyiapkan Smart Happiness edisi pertama dulu.
Edisi pertama sekali itu tahun 2009, tanggal 8 Februari 2009. 6 Februari 2009 gitu. Itu ada kejadian seperti itu. Jadi istri saya bilang, aduh kalau kayak gini aku nggak bisa bahagia nih. Nah, kemudian saya langsung ngomong gini, ya kalau kamu mau bahagia, ya bahagialah sekarang, saya bilang gitu. Akhirnya lahir sebuah kalimat itu. If you want to be happy now gitu. Jadi ada sebuah dialog seperti itu. Ada kejadian kayak gitu. Kalau mau bahagia itu sekarang. Tiba-tiba itu terlintas menjadi sebuah kalimat apa istilahnya mantra gitu yang masih kita pakai sampai hari ini udah 16 tahun Hmm. gitu. Jadi memang seperti itu. Nah, tapi Pak Karmoses tadi mengatakan apa? Memikirkan masa depan kan penting. Betul. Tapi bukan hidup di masa depan. Nah, tolong dibedain. Orang yang memikirkan masa depan itu adalah orang yang cepat. Orang yang cepat itu kan dia memikirkan masa depan kan. Dia udah planning. Dia udah planning. Ini durasinya berapa lama? Kemungkinan hal-hal yang tidak terduga berapa banyak? Dia mikirin masa depan itu orang yang cepat itu. Orang yang terburu-buru bukan mikirin masa depan, tapi apa? Hidup Di masa di masa depan. depan. Beda nggak? Beda ya. Orang yang terburu-buru itu hidup di masa depan. Orang yang cepat itu memikirkan masa depan sehingga dia cepat. Dia menghargai waktu. Orang yang buru-buru tidak menghargai waktu. Uang udah dikasih rezekimu masa kini kok kamu mikirinnya masa depan. Kamu nggak menghargai loh apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Rezekimu itu sekarang. Kok yang kamu pikirin masa depan? Berarti kan nggak menghargai. Orang yang cepat itu justru dia cepat itu karena dia menghargai waktu gitu. Nah itu jadi tolong dibedakan itu. Hidup di masa depan dengan memikirkan masa depan. Nah, dua hal yang sangat berbeda, Pak Karmoses. Oke, baik. Pak Arfan ini ada lagi bergabung bersama dengan kami, Ibu Nisa di Bekasi. Selamat pagi, Pak Arfan. Dalam situasi krisis atau darurat di mana tindakan cepat itu dibutuhkan, konsep bahagia itu tidak terburu-buru relevan nggak sih? Dan gimana caranya agar kita tidak terjebak? Silakan. Ya kalau dalam kondisi darurat ya paling penting menyelamatkan diri. Mau terburu-buru mau nggak menjadi nggak penting. Ya, mau terburu-buru apa enggak itu menjadi nggak penting dalam situasi darurat karena yang paling penting adalah menyelamatkan diri. Bahwa untuk menyelamatkan diri kita harus buru-buru, ayo nggak apa-apa. Karena ketika situasi darurat itu semuanya boleh. Gitu ya, benar nggak gitu? Dalam situasi darurat apa yang tadinya nggak boleh, kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Tapi obat ini hanya satu obat ini yang bisa menyelamatkan nyawamu. Dan dalam obat ini dia mengandung zat-zat yang mungkin sebelumnya diharamkan. Tapi darurat tuh apapun boleh, yang paling penting selamat. Nah itu. Jadi kalau darurat kita udah nggak mikirin lagi apakah cepat apa terburu-buru. Pokoknya lakukan aja udah cepet gitu. Cepet aja, mau kemudian dibilang terburu-buru, nah itu nanti biasanya dilihat dari hasilnya tuh. Ya, kalau hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan, itu orang mengatakan, wah ini orang cepet nih gitu. Kalau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, Anda akan dibilang apa? Terburu-buru. Terburu-buru. Oke. Benar nggak gitu? Yes. Iya, iya. Baik. Pak Arfan, 2 menit terakhir. Apa yang bisa membungkus perbincangan kita di pagi hari ini? Silakan. Ya, jadi kita bicara mengenai sebuah fenomena yang sangat kita rasakan gitu akhir-akhir ini. Dan saya juga merasakan, saya sendiri pernah berada dalam siklus keterburu-buruan gitu. Ya, karena banyak sekali yang harus dipikirkan, banyak sekali yang harus dilakukan, waktunya sangat sedikit, akhirnya saya buru-buru. Dan ketika buru-buru itu seringkali saya selamat dalam pengertian apa? Selamat dalam pengertian sampai di tempat tujuan tepat pada waktunya, janji sama orang juga tidak meleset gitu ya. Semuanya baik-baik saja gitu ya, aman-aman aja. Dan itu seringkali saya anggap sebagai berita baik. Padahal itu sebetulnya adalah apa istilahnya? Pseudo gitu ya, apa namanya? Berita baik yang palsu sebetulnya. Jebakan. Jebakan Batman, betul. Karena ketika semuanya selamat, semuanya aman, kemudian kita akan cenderung untuk mengulangi itu di hari besok. Kita ulangi lagi. Waktunya mepet, semuanya mepet gitu. Nah, saya itu adalah orang yang sering mepet.
sering mepet tapi berhasil gitu loh maksudnya. Jadi bukan mepet tapi kemudian janji telat, bukan mepet tapi berhasil gitu. Tapi itu akhirnya mengakibatkan apa? Ketergesa-gesaan, ketidaktenangan, stres, kegelisahan, nah gitu. Jadi saya berarti cuma mencapai yang namanya kesuksesan karena berhasil mencapai apa yang saya inginkan gitu. Tapi tidak menghasilkan kebahagiaan gitu. Kenapa? Karena badan dan pikiran itu selalu berada di tempat yang berbeda. Nah, kalau mau bahagia, ya badannya ada di sini, pikiran harus mengikuti di mana badan berada. Itu adalah rumus dari kebahagiaan. Karena kalau pikiran kita berada pada tempat yang berbeda, selalu di masa depan, kita tidak akan bisa menikmati apa yang kita lakukan hari ini. Baik. Kita tidak akan bisa makan loh. Yang ada adalah menelan makanan, bukan makan. Kalau makan itu tidak tergesa-gesa, tapi mengunyah pelan-pelan gitu ya. Kalau cuman menelan makanan itu tergesa-gesa, semuanya dilakukan dengan penuh kekhawatiran gitu ya, dan itu tidak akan menghasilkan kebahagiaan. Jadi bahagia itu nggak bisa terburu-buru. Sekali Anda terburu-buru, maka saya bisa memastikan bahwa Anda sedang tidak bahagia. Itu Tasya. Oke, Pak Arfan, terima kasih untuk insight-nya di pagi hari ini, mengingatkan kita kembali begitu ya, bahwa apa yang dicari pada akhirnya adalah sebuah kebahagiaan begitu. Dan Smart Listeners, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung. Kita harus tutup perbincangan di pagi hari ini, dan kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan topik dan pembahasan yang berbeda. Akhir kata, saya Tasya Rustama. Saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, Be be happy happy now. now.